Hai semua, kembali lagi bersama saya Ci Mustafa di tutorial data struktur dan algoritma. Sudah lama sekali, sekitar 1 bulan ya kalau tidak salah, semenjak saya bikin video tentang tutorial lagi. Eh, ya pokoknya banyak hal lah yang membuat kenapa saya harus apa namanya bikin videonya agak lama. Tapi ya sebenarnya kita sudah balik lagi. Nah, di video kali ini kita bakalan belajar lagi tentang algoritma dan data struktur, di mana kita akan belajar tentang binary search, teman-teman. Nah, di video sebelumnya kan kita belajar tentang linear search, ya kan? Dan sekarang kita akan belajar tentang binary search. Oke, jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu juga. Eh, jadi mungkin saya bakal ngoding dulu, terus habis itu saya jelasin karena kalau misalkan apa, kalau misalkan kita nggak ada codingannya kan jadi kayak agak bingung ya, nih apa gitu ya, kita ngebahas apa gitu kan ya. Oke, pertama saya bakal bikin sebuah array integer, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bisa kalkulasiin ininya, mencari lengthnya dengan cara size of r dibagi size of in. Setelah itu, kita bikin variabel namanya hasil. Lalu di sini kita bakal mempelajari sebuah algoritma yang bernama binary search. Lalu nanti kita bakal bikin metode namanya binary search. Dia nerima array-nya n, dimana n itu yang ini ya, panjang dari array-nya. Dan dia juga nerima targetnya, target yang ingin kita cari di dalam si array-nya. Contoh misalnya kita mau nyari angka 3 gitu kan, atau angka 4 dan sebagainya. Untuk sebagai contoh, mungkin kita bakal cari angka 2 kali contoh. Oke. Terus setelah itu kita bakal tampilin si out hasil. Oke, kita bisa bikin metodenya di atas. In binary search, dia nerima array, terus dia nerima ininya, n-nya, atau length, panjang dari array-nya, dan dia nerima target. Lalu kita bisa bikin beberapa variabel. Pertama adalah left dan right, dimana kita bakal cari, dimana kita bakal isi right ini ya dengan length. Nanti saya bakal jelasin kenapa. Oke. Lalu kita bisa ngebikin sebuah while loop, while left kurang dari sama dengan right. Di sini kita bakal bikin sebuah variabel namanya mid, dan mid sama dengan left ditambah right dikurang 1 dibagi 2. Setelah itu kita bisa lakukan sebuah if statement. Jika array yang ada di indeks commit itu sama dengan target, maka kita bisa return mid-nya atau indeksnya. As if array mid itu misalkan targetnya itu lebih besar, ya kan, dari array yang ada di indeks commit, targetnya lebih besar, maka left sama dengan mid ditambah 1. Jadi kita geser indeks yang ada di left. Oke. Else berarti targetnya lebih kecil, ya kan? Karena targetnya lebih kecil, otomatis kita geser yang right. Right sama dengan mid kurang 1. Jika tidak ada elemen yang kita cari di dalam array-nya, maka kita return min 1. Oke, mungkin teman-teman masih bingung juga. Karena kan saya kan ngoding dulu ya. Jadi teman-teman masih bingung nih apa gitu ya. Oke, kita bakal walk through codingannya. Pertama saya bikin array, ya kan? Di sini ada 5 buah elemen. Mana kalau misalkan dia diindekskan berarti lengthnya ada 4 ya. Ya kan? Kayak kan ini kan indeksnya kan dari 0 ya, ini 0, ini 1, ini 2, 3, 4 gitu. Nah, ini teman-teman bingung kok ini harus ngurut, ya kan? Nah, jadi kalau kita menggunakan algoritma binary search itu kita harus mengurutkan array-nya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, teman-teman nantinya bisa menggunakan bubble sort, selection sort, apapun itu. Namun untuk sementara kita belum belajar sampai situ sih, tapi nanti kita bakal belajar itu tentang sorting algoritma. Untuk sementara kita bikin array-nya itu adalah langsung urut saja gitu. Oke. Nah, setelah itu kita mencari length dari ininya, apa namanya, elemen array-nya dengan cara size of r. Jadi size of ini tuh kayak dia tuh mengembalikan size dari array-nya, lalu
dibagi dengan size of in. Jadi ini kalau nggak salah itu berapa bit gitu ya. Jadi ini kan eh, ada 5 elemen nih. Nanti dia dibagi sama ini nih, nanti dia bakal mengembalikan ininya apa namanya panjang dari arraynya. Itu kan bisa googling kok, ini umum banget di C++ buat nyari length di sebuah array. Saya tuh kita bikin variabel hasil yang nantinya udah kelihatan dari namanya hasil lah, dia bakal mengembalikan hasil dari method atau function binary search. Oke, saya harus ngomongin function ya, kalau method kan dia dari kelas. Function dari binary search. Di dalam function binary search kita punya 3 buah parameter atau argumen. Oke, kita langsung ke functionnya. Di mana pertama kita punya array-nya, array itu sendiri, ya kan? Kita punya length-nya, ya kan? Dan kita punya target, di mana angka yang ingin kita cari di dalam si array, gitu. Nah, sorry. Setelah itu, kita bikin 2 buah variable, itu adalah left dan right. Nah, left ini tuh merepresentasikan indeks yang paling kiri, teman-teman, di dalam si array. Jadi dia itu adalah indeks ke 0, dia itu indeks ke 1. Sedangkan yang right itu merepresentasikan indeks yang paling kanan. Itu adalah yang panjangnya nih, length. Gitu, teman-teman. Ya, betul. Harusnya kita kurangin 1 sih ya. Ini kan indeks keempat sih. Tapi sama aja sih. Nggak apa-apa kok, teman-teman. Oke. Setelah itu, kita apa namanya? Bikin sebuah while loop di mana kita bakal ngelakuin while loop ini selama left kurang dari sama dengan right. Jadi selama si yang paling kiri ini ya kan 0 kan ya. Jadi selama dia kurang dari sama dengan yang paling kanan. Jadi ibaratnya kayak kita ngecek dari kiri ke kanan. Nah, lalu kita bikin sebuah variable yaitu mid atau middle di tengah-tengah, di mana ini apa ya, ibaratnya rumus yang sering banget digunain untuk binary search, yaitu adalah left ditambah right dikurang 1 dibagi 2. Jadi nantinya kita tuh bakal mencari ininya, teman-teman, apa namanya, indeks di tengah-tengahnya. Ini kan ada 5 elemen, berarti kalau misalkan kita kalkulasi 0 ditambah right dikurang 1 jadi 4, 4 dibagi 2, 2. Jadi dia ada di indeks ke 2, di mana dia ada di elemen ke 3. Nah, lalu kita ngelakuin if statement. Ini kita cek jika array yang ada di indeks commit itu sama dengan targetnya. Jadi kalau misalkan dia udah nemuin nih di mana dia ini udah ketemu nih apa namanya targetnya. Nah, lalu kita nge-return indeksnya, teman-teman. Itu artinya elemennya ada gitu. Jadi kita nge-return indeksnya. Teman-teman juga bisa kok nge-return apa namanya elemennya seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Tapi biasanya itu di binary search mereka tuh nge-return indeksnya. Nah, lalu di sini ada else if. Jika targetnya itu lebih besar, teman-teman, lebih besar dari array yang ada di indeks commit. Jadi misalkan tadi kan kita kan nyarinya angka apa namanya, sorry, misalkan contoh kan kita nyari angka 2 ya, tapi misalkan contoh kita carinya angka 5 misalkan. Nah, commit kan awal-awal ada di angka 3, ya kan? Nah, lalu targetnya lebih besar, ya kan? Target lebih besar dari 3, 5 lebih besar dari 3. Maka yang left-nya itu kita geser, teman-teman. Jadi yang left kan awal-awal 0 ya, yang ke 1 jadi sama dengan mid, itu adalah di indeks kedua ditambah 1. Jadi dia ada di indeks ketiga atau di elemen keempat, teman-teman. Ya kan? Sekali lagi teman-teman harus ingat indeks diawali dari 0. Jadi ini 0, 1, 2, jadi ini 3. Jadi kalau misalkan elemennya itu lebih besar daripada di array yang ada di indeks commit, maka kita geser si variable left, teman-teman. Gitu. Oke. Lalu kan tadi kita balik lagi ke contoh yang 5 tadi ya, misalkan elemennya masih lebih besar nih ya kan. Nah, habis itu dia kan cek lagi nih 4. Nah, ternyata 5 masih lebih besar dari 4. Nah, maka digeser lagi gitu. Jadi akhirnya digeser lagi dan akhirnya ketemu 5 gitu. Nah, sekarang kalau misalkan elemennya lebih kecil, teman-teman, ya kan. Nah, ini kan di targetnya kita kan nyarinya angka 2 ya kan. Nah, jadi di sini kita ada else ya. Kemudian bisa bisa juga misalnya gunakan if satu persatu juga boleh. Namun di sini bisa gunakan if sama else. Nah, jika elemennya itu targetnya itu lebih kecil, maka kita geser yang variable right, teman-teman, atau yang indeks yang paling kanan. Contoh, ini kita nyari angka 2 ya kan. Nah,
tadi kan untuk minta kan dimulai dari angka 3. Kita cari angka 2 nih. Nah, ternyata target kita itu lebih kecil daripada array yang ada di indeks commit, teman-teman. Jadi, kita dari apa namanya? Variabel right ini, ya kan? Kita ubah value-nya sama dengan mid atau indeks kedua, ya kan? Dikurang satu, teman-teman. Kurang satu ini kan 2 ya, dikurang satu jadi satu. Jadi dia langsung pindah ke apa namanya? Angka indeks ke satu, di mana dia ada di elemen kedua. Lalu di while loop selanjutnya, dia kan berarti kan yang left-nya kan masih nol, tapi yang right kan satu. Nah, di sini dia pun akhirnya ke sini dia. Karena array index commit sudah sama dengan target, maka dia mereturn mid-nya. Kalau misalkan coba saya jalanin codingannya, make, nah, dia return angka satu, di mana itu adalah indeks yang indeks si elemen kedua, teman-teman. Ini saya coba bikin semacam komen gitu kali ya nggak sih. Nah, di sini ya, ya teman-teman bisa lebih melihat ini indeks ini kan indeks ke satu. Oke, sorry. Nah, ini satu satu nih, dua nih, tiga nih, empat. Jadi ini indeks dari angka ke satu, ini indeks untuk angka kedua, dan seterusnya gitu. Kalau misalkan coba saya ganti jadi angka 3, ya kan target kita mencari 3, maka dia harusnya mengembalikan 2, teman-teman. Saya make, nah kan dia mengembalikan 2 gitu. Misalkan angka 5, nah dia mengembalikan 4, teman-teman. Itu dia. Jadi itu dia contoh sederhana tentang binary search. Binary search itu juga salah satu algoritma yang memang sering digunakan ya, karena memang dia ini salah satu yang paling efisien ya. Namun kita harus ngurutin si arraynya dulu sebelum kita gunain binary search, teman-teman. Itu dia. Itu dia. Jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.